Bayangkan Anda sedang melihat sebuah grafik di layar. Grafik garis biasa ya. Garis ini mewakili tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental remaja kita selama beberapa dekade terakhir. Ya, dan selama bertahun-tahun kan garis itu jalannya mendatar aja. Naik turun sedikit, fluktuasi yang wajar lah ya. Betul, sangat wajar. Tapi kemudian, nah ini bagian gilanya. Tiba-tiba di sekitar tahun 2012, garis itu membelok ke atas dan melesat tajam. Kayak benar-benar seperti dinding tebing gitu loh. Sangat tajam. Dan ini bukan grafik ekonomi atau inflasi ya. Sama sekali bukan. Ini adalah lonjakan jumlah anak-anak dan remaja kita yang dilarikan ke rumah sakit karena menyakiti diri sendiri, kecemasan parah, dan depresi. Dan yang bikin merinding, lonjakan itu terjadi hampir serentak loh di berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang. Nah kan, pasti Anda yang mendengarkan ini juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di awal dekade 2010-an itu? Maksudnya, apa yang bikin satu generasi tiba-tiba jatuh ke jurang krisis mental yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Banyak yang skeptis awalnya. Orang-orang bilang, mungkin kita sekarang lebih peduli aja soal isu mental jadi laporannya naik. Tapi ya, data rawat inap itu nggak bisa bohong. Iya, nggak mungkin tiba-tiba semua orang iseng ke rumah sakit kan? Betul sekali. Ini bukan sekedar peningkatan kesadaran. Ada pergeseran fundamental yang secara harfiah mengubah cara otak anak-anak ini berkembang. Dan itulah misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita nggak cuma mau menebak-nebak nih, kita memegang sumber yang sangat membuka mata, yaitu ringkasan dari buku The Anxious Generation karya psikolog sosial Jonathan Haidt. Buku yang sangat penting untuk dibahas saat ini. Sangat penting. Jadi, misi kita hari ini adalah memahami akar krisis ini dan mencari jalan keluarnya. Mari kita bedah ini bersama-sama. Untuk mulai, kita harus paham dulu gambaran besarnya. Haidt menyebut fenomena ini sebagai the Great Rewiring, atau penyusunan ulang besar-besaran. Penyusunan ulang masa kanak-kanak ya? Iya, tepat. Jadi, selama ribuan tahun evolusi, masa kanak-kanak kita itu kan selalu berbasis pada permainan fisik, main di luar, jatuh, bertengkar. Terus baikan lagi, negosiasi aturan main sendiri. Betul. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, tepat di awal 2010-an, waktu ponsel pintar mulai menjamur, kita secara radikal menggeser itu semua. Dari yang awalnya berbasis permainan fisik, menjadi sepenuhnya berbasis ponsel. Waktu saya baca bagian itu, saya mikir, gila, ini ironi banget ya buat pengasuhan modern. Masyarakat kita sekarang tuh kayak terobsesi banget membungkus anak-anak pakai bubble wrap, plastik lembung gitu loh di dunia nyata. Maksudnya overprotective gitu kan? Iya, kita nggak biarin mereka lecet sedikit pun. Tapi di saat yang sama, kita malah melucuti pelindung mereka, ngasih mereka layar menyala, dan menerjunkan mereka ke hutan rimba digital tanpa kompas sama sekali. Analogi hutan rimba itu pas banget, malah mungkin lebih buruk ya. Karena di hutan fisik minimal ancamannya kelihatan dan anak bisa istirahat. Kalau di internet? Nggak ada tombol jeda ya kayaknya? Nggak ada. Haidt menyebut ini sebagai paradoks perlindungan. Kita melakukan overprotection di dunia nyata, tapi underprotection atau kurang perlindungan di dunia maya. Bisa kasih contoh spesifik nggak soal overprotection ini? Biar Anda yang dengerin kebayang gitu. Gini, banyak orang tua sekarang kan panik luar biasa kalau anak umur 10 tahun jalan kaki ke sekolah sendirian. Padahal statistik kejahatan jalanan sekarang jauh lebih aman dibanding era 80-an loh. Tapi wajar sih orang tua takut, kan berita kriminal diputar terus 24 jam. Bikin jalanan depan rumah aja kerasa kayak zona perang. Iya, ketakutannya nyata bagi mereka. Tapi dampaknya, kita merampas kemandirian anak. Kalau mereka nggak pernah dibiarkan mengambil risiko fisik yang wajar kayak manjat pohon atau berantem kecil, fungsi eksekutif otak mereka tuh nggak berkembang maksimal. Jadi otot ketangguhan mereka nggak terlatih ya? Betul. Lalu masuklah sisi underprotection-nya. Orang tua yang tadi jantungan lihat anaknya main sepeda di luar pagar, anehnya malah santai banget ngasih ponsel dengan internet tanpa batas. Dan dibiarkan dibawa masuk ke kamar tidur yang ketutup rapat lagi. Nah itu, kita tuh sering salah kaprah menganggap internet cuma sekedar alat kayak kalkulator gitu. Padahal media sosial itu ekosistem, dengan hukum rimbanya sendiri. Hukum yang dirancang untuk memanipulasi perhatian. Wah, ini ngeri sih. Dulu kan kalau dirundung atau dibully di sekolah, pas bel bunyi dan pulang ke rumah, ya penderitaannya selesai kan? Rumah itu jadi tempat aman. Sekarang, cyberbullying ngikutin anak sampai ke kasur.
Cemoohan itu bergetar di tangan mereka setiap 5 menit 24 jam sehari. Kita jaga tubuh mereka baik-baik, tapi mental mereka dibiarkan diserang tanpa perisai. Tunggu, saya mau jadi devil's advocate sebentar nih. Pasti ada pendengar kita yang mikir, kalau anak saya chattingan di WhatsApp atau main Discord sama teman sekelasnya, bukankah itu juga interaksi sosial? Ya, banyak yang berpikir begitu. Kan mereka tetap komunikasi. Kenapa Haidt sampai pakai istilah otak yang malnutrisi? Itu kata yang lumayan ekstrim loh. Gini, untuk paham itu, kita harus lihat biologi otak. Otak remaja itu berada di fase experience expectant. Artinya, sirkuit saraf mereka secara biologis tuh mengharapkan pengalaman sensorik tertentu supaya bisa matang. Pengalaman sensorik yang seperti apa tuh maksudnya? Yang fisik, kontak mata langsung, membaca kedutan kecil di wajah teman pas lagi bercanda, sinkronisasi postur tubuh, atau bahkan melihat rasa sakit di mata orang saat kita ngomong hal yang kejam. Oh, supaya empati mereka terbentuk ya? Persis. Masalahnya, layar digital itu asinkron. Terputus dari semua konteks fisik tadi. Karena kita bisa ngetik, terus mikir, dihapus lagi 3 kali sebelum dikirim kan? Nggak spontan. Betul sekali. Interaksi asinkron ini kehilangan nutrisi utamanya. Jadi anak-anak ini dapat kalori kosong. Otak mereka kenyang sama notifikasi, tapi mengalami malnutrisi sosial yang parah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Dampak malnutrisi ini ternyata nggak sama antara anak laki-laki dan perempuan kan? Ini tuh beneran kayak 2 pandemi yang beda. Sangat berbeda bentuknya. Mari kita lihat remaja perempuan dulu. Buat mereka, dunia digital ini mengubah kehidupan sosial jadi medan pertempuran visual yang nggak ada habisnya. Medan pertempuran visual, kayak Instagram dan TikTok gitu ya? Ya, algoritma di sana memaksa mereka masuk ke siklus perbandingan diri yang sangat beracun. Dulu kan cewek cuma bandingin diri sama teman sekelas yang paling cantik. Terus sekarang? Sekarang mereka tiap detik dihadapkan sama standar influencer global yang wajahnya udah difilter, pakai lighting profesional, bahkan operasi plastik. Gimana nggak hancur mentalnya? Wah, iya juga ya. Dan agresi cewek di usia segitu kan emang lebih ke arah psikologis ya, bukan fisik kayak cowok yang main tonjok-tonjokan. Betul, agresi mereka itu relasional, pengucilan, sebar rumor, dan media sosial adalah mesin penyebar rumor paling mematikan yang pernah ada. Kalau dulu gosek di sekolah paling didengar 10 orang, terus minggu depan udah lupa ya. Kalau sekarang, sebuah aib itu jadi tontonan publik, terekam permanen, dan dikomentari ribuan orang asing. Rasa malunya itu abadi. Makanya angka depresi dan dismorfia tubuh pada remaja perempuan meroket tajam. Gila ya. Terus gimana dengan anak laki-laki? Karena dari yang saya baca di sumber kita, gejala cowok ini malah kebalikannya. Mereka malah kayak menarik diri gitu. Iya, mereka masuk ke dalam cangkang virtual. Ini kaitannya erat sama pembajakan sistem dopamin di otak cowok. Oh, dopamin. Jadi hubungannya sama ambisi dan pencapaiannya? Betul, remaja laki-laki itu secara alami punya dorongan untuk ekspansi, ambil resiko, dan ngejar status. Tapi di dunia nyata, ngejar status itu susah dan sakit. Iyalah, mau masuk tim basket aja latihannya capek banget. Terus kalau mau nembak cewek yang disuka, risiko ditolaknya bikin malu banget kan? Nah, itu kan perjuangan yang harusnya membentuk karakter. Tapi terus video game dan internet dateng ngasih jalan pintas buat sensasi pencapaian itu. Wah, saya paham sekarang. Ngapain susah-susah berdarah-darah di dunia nyata kalau bisa naik level di game dengan gampang kan? Persis, otak mereka dapat ledakan dopamin instan yang jauh lebih besar tanpa resiko penolakan. Belum lagi dari pornografi yang ngasih stimulasi ekstrim tanpa butuh interaksi manusia sungguhan. Akibatnya motivasi mereka di dunia nyata kesedot habis ya. Jadi, generasi cowok yang ambisinya lumpuh karena udah puas sama kemenangan semu di layar. Menyedihkan, tapi itulah realitanya. Mendengar semua mekanisme ini tuh bikin frustrasi ya. Saya yakin Anda yang dengar ini pasti mikir, ya ampun, kalau bahayanya udah sejelas ini, kenapa orang tua nggak langsung sita aja ponselnya? Putus aja wifi-nya? Logis sih mikir gitu, tapi prakteknya kan nggak sesederhana itu. Iya, saya jadi kepikiran satu analogi nih. Nyita ponsel anak sekarang tuh rasanya kayak Anda lagi diet ketat, tapi Anda dipaksa duduk di tengah pesta, di mana semua orang lagi makan kue coklat yang paling enak. Analogi yang sangat akurat. Kan kalau kita nolak kue itu, kita nggak cuma kelaparan, tapi kita bakal dianggap aneh sama orang-orang di pesta itu.
Solusi individu malah jadi bunuh diri sosial buat si anak. Haidt menyebut ini sebagai jebakan koordinasi atau masalah tindakan kolektif. Orang tua tuh sebenarnya benci banget sama dominasi gadget ini, tapi mereka merasa nggak berdaya. Karena kalau cuma satu ibu yang berani bilang, nggak ada ponsel pinter buat kamu, anaknya yang bakal diasingkan kan? Betul. Besoknya di sekolah, semua candaan, rencana main akhir pekan, itu obrolannya ada di grup WhatsApp atau Instagram yang nggak bisa diakses si anak. Dan buat remaja, diasingkan dari pergaulan itu, sakitnya setara dengan sakit fisik loh. Makanya semua orang tua terjebak. Semuanya tahu ini buruk, tapi nggak ada yang berani ambil langkah duluan karena takut anaknya yang harus bayar harga sosialnya. Yang bikin makin gemas, masalah ini ternyata tembus sampai ke sekolah. Sumber kita sangat menekankan gimana ponsel ini menghancurkan fungsi dasar sekolah. Padahal kan biasanya ada aturan dilarang main HP di kelas. Aturan jangan keluarkan ponsel dari tas itu udah nggak mempan sama sekali. Ada konsep yang namanya fragmentasi perhatian. Otak kita itu punya kapasitas energi yang terbatas. Tunggu, maksudnya walaupun ponselnya di silent dan dimasukin saku baju, itu tetap ngerusak konsentrasi gitu? 100% ngerusak. Karena pikiran bawah sadar mereka tuh tahu ada portal kesenangan di saku mereka. Begitu pelajaran mulai sedikit susah atau membosankan, Otak mereka langsung mikir buat ngecek HP ya? iya, dan menahan godaan itu butuh energi kognitif yang besar. Jadi otak mereka kelelahan duluan cuma buat nahan diri. Gimana mereka bisa mencerna matematika yang rumit kalau fokusnya terpecah setiap 5 menit? Oh wow, masuk akal banget. Ada satu detail soal sekolah yang bikin saya merinding waktu baca. Soal jam istirahat. Jam istirahat yang sepi ya. Iya, dulu kan jam istirahat itu bising banget. Anak-anak lari-larian, main bola kertas, berantem kecil. Tapi sekarang coba lihat, banyak sekolah pas jam istirahat tuh hening. Hening karena semuanya nunduk lihat layar masing-masing kan? Duduk sebelahan, tapi jiwanya entah kemana. Betul, kohesi sosial dari komunitas sekolah itu benar-benar menguap. Padahal kan sekolah bukan cuma tempat transfer ilmu dari papan tulis ke otak, tapi laboratorium sosial. Tepat, tempat belajar baca situasi, kolaborasi, dan berempati. Kalau jam istirahat aja isinya layar, laboratorium sosial itu resmi tutup. Nah, kita udah bahas kerusakannya yang begitu dalam. Terus gimana kita keluar dari jebakan kolektif ini? Haidt Footsman punya usulan peta jalan yang menurut saya sangat revolusioner. Dia menuntut perubahan norma massal. Ya, ada 4 norma kunci yang dia ajukan. Mari kita urai satu-satu. Norma pertama, nggak ada ponsel pintar sebelum anak masuk SMA atau sekitar usia 14 tahun. Tapi digarisbawahi ya, bukan berarti nggak boleh punya HP sama sekali. Beri mereka ponsel dasar atau feature phone. Pembedaan ini penting buat logistik orang tua. Orang tua kan tetap butuh rasa aman, pengen tahu anaknya udah dijemput atau belum. Ponsel lipat jadul itu solusi sempurnanya. Bisa SMS, bisa nelpon, tapi nggak ada kasino dopaminnya ya. Terus kenapa harus umur 14 tahun batasnya? Karena secara biologis, awal pubertas itu masa di mana sistem limbik anak berkembang pesat. Ini bagian otak yang memproses emosi, validasi, dan pujian dari teman sebaya. Sistem limbik ini tuh ibarat pedal gas mobil sport. Wah, kenceng banget pasti. Terus remnya gimana? Bagian otak yang ngatur rasionalitas itu korteks prefrontal kan? Nah itu masalahnya, korteks prefrontalnya belum matang. Bagian itu baru matang di usia 20-an. Jadi ngasih anak 11 tahun ponsel pintar, lengkap dengan algoritma TikTok yang didesain ribuan insinyur jenius. Itu sama kayak ngasih kunci mobil sport tanpa rem ke orang yang lagi mabuk validasi sosial ya? Tepat, analogi yang sangat pas. Makanya batasan usia itu penting banget. Lanjut ke norma kedua. Kalau ponsel pintar ditunda sampai umur 14, Haidt menyarankan media sosial ditunda lebih lama lagi. Tidak ada media sosial sebelum usia 16 tahun. Padahal sekarang syaratnya cuma 13 tahun loh. Syarat 13 tahun itu cuma formalitas di industri teknologi, berdasarkan undang-undang lama dan hampir nggak pernah diverifikasi secara serius. Dan secara psikologis, umur 13-15 itu masa di mana remaja paling rapuh sama opini orang lain kan? Sangat rapuh. Menunda sampai usia 16 tahun ngasih mereka tambahan waktu 3 tahun yang krusial buat ngebangun identitas diri dan persahabatan sejati di dunia nyata sebelum dilempar ke arena gladiator perbandingan likes dan followers. Oke, norma ketiga ini butuh dukungan institusi. Sekolah harus 100% bebas ponsel seharian penuh. Dan ini bukan sekedar aturan lisan, tapi harus ada pembatasan fisik. Dikunci di loker atau kantong magnetik.
Aturan setengah hati itu terbukti gagal. Kalau cuma dilarang pas jam pelajaran tapi boleh pas istirahat, fokus mereka tetap pecah nungguin jam istirahat. Emang sih awal-awal pasti pada demo anak-anaknya, kayak orang sakau putus zat adiktif gitu. Memang, minggu pertama pasti penuh protes. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi beberapa minggu setelahnya? Gimana tuh? Suara bisingnya balik lagi? Balik lagi, lorong sekolah jadi rame, anak-anak mulai main kartu, bercanda, ngobrol. Banyak sekolah yang lapor keterlibatan akademik naik, cyberbullying turun, dan anehnya murid-murid sendiri ngaku mereka ngerasa jauh lebih santai tanpa beban notifikasi di saku. Wah, ternyata mereka sendiri diam-diam tersiksa ya sama tuntutan digital itu. Terus norma terakhir, ini mungkin yang paling susah buat orang tua zaman sekarang. Mengembalikan kemandirian dan waktu bermain bebas di dunia nyata. Kita harus matikan gaya pengasuhan helikopter kita. Sangat setuju. Kalau kita nyabut pengalaman digital mereka, kita wajib ngisi kekosongan itu sama pengalaman dunia nyata yang menantang. Biarin anak 10 tahun jalan ke minimarket sendiri. Jangan dibuntutin terus dari belakang gitu ya. Jangan. Kemandirian yang diberikan perlahan itu bukan penelantaran loh. Itu pendidikan risiko. Saat anak berhasil mengatasi tantangan kecil tanpa orang tua, mereka ngebangun kompetensi. Dan kompetensi itulah penawar paling ampuh buat melawan epidemi kecemasan ini. Keren banget. Tapi mengubah norma segede ini kan berat kalau cuma dibebankan ke orang tua. Menariknya, sumber kita nggak ngebiarin perusahaan teknologi lolos gitu aja. Pemerintah harus turun tangan. Harus. Kita ini udah kelamaan dibohongin sama narasi kalau media sosial itu sekedar alun-alun kota yang netral. Padahal bukan ya. Bukan. Haidt menuntut produk ini diperlakukan kayak rokok atau alkohol. Kalau terbukti membahayakan anak di bawah umur, pemerintah wajib bikin aturan ketat. Wajibkan verifikasi usia yang beneran. Jangan orang tua yang disuruh mikul semua bebannya. Bener juga. Oh, dan satu lagi. Hukum juga harus ngelindungin orang tua yang mau melatih kemandirian anaknya. Kan sekarang banyak kasus konyol, orang tua ngebiarin anaknya main di taman depan rumah, malah dilaporin tetangga ke dinas sosial. Betul. Dituduh menelantarkan anak gara-gara tetangganya terlalu paranoid. Ini butuh payung hukum supaya orang tua bisa ngasih kebebasan fisik yang wajar tanpa takut dipenjara. Jadi, apa arti dari semua ini bagi Anda? Eksplorasi kita hari ini tuh bukan sekedar bahas data statistik yang muram. Ini panggilan moral. Tuntutan buat merebut kembali kemanusiaan kita dari mesin ekonomi perhatian yang ngeksploitasi otak anak-anak demi iklan. Kita harus berani ambil sikap. Ya, kita harus berani jadi orang tua yang aneh atau sekedar mengoordinasikan diri sama tetangga. Kalau Anda janjian sama 3 keluarga lain buat nggak ngasih ponsel pintar ke anak-anak kalian, jebakan koordinasi tadi otomatis hancur. Kita kembalikan masa kanak-kanak yang nyata, yang kotor kena lumpur, dan diisi sama tatapan mata yang dalam. Benar sekali. Langkah kecil yang dampaknya masif. Nah, sebelum kita akhiri sesi eksplorasi mendalam ini, ada satu pikiran provokatif yang terus muter-muter di kepala saya. Dan saya pengen ninggalin pertanyaan ini buat Anda renungkan. Apa tuh? Kan masa remaja itu identik sama pemberontakan ya, selalu pengen ngelawan aturan orang tua. Nah, kalau kita sekarang secara agresif maksa generasi ini buat offline, nolak layar, dan maksa mereka hidup di dunia fisik yang berisik, nanti bentuk pemberontakan mereka kayak gimana coba? Wah, iya juga ya. Menarik ini. Jangan-jangan dekade depan generasi ini malah meromantisasi teknologi. Mereka diam-diam nyari kesunyian layar dan isolasi digital sebagai bentuk perlawanan karena capek dituntut terus berinteraksi emosional di dunia nyata yang kita paksakan ini. Ironis kan kalau sampai kejadian? Sebuah ironis sejarah yang sangat mungkin terjadi. Kita harus siap-siap lihat bandul budayanya berayun lagi. Pasti akan sangat menarik untuk diamati. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak dan ikut berpikir bersama kami dalam eksplorasi mendalam ini. Sampai jumpa di penjelajahan pikiran kita berikutnya.